mari kita menyusuri jalan di masa depan, di mana sebagian besar pekerjaan terotomatisasi berkat AI. Bagaimana jika kita melihat otomatisasi di mana-mana? Pertanian, transportasi, manufaktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan, layanan pelanggan, dan sebagainya. Ini bisa sedikit menakutkan bagi karyawan pekerja keras. Mengatakan itu tidak berarti bahwa manusia dapat sepenuhnya disingkirkan karena kesetaraan ini. Ini hanya berarti bahwa manusia telah bergerak naik dalam skala kognitif. AI dimaksudkan untuk membantu manusia menyelesaikan sesuatu yang lebih cepat, lebih efisien, dan menghilangkan pekerjaan biasa. Pernah nanya bagaimana AI mengubah sifat pekerjaan di masa depan? Perbankan, bayangkan berjalan ke bank tak perlu antri pergi ke teller untuk memfasilitasi semua transaksi kamu. Yang kamu lihat adalah mesin yang akan melakukan semua transaksimu di ujung jarimu. Bukankah ini asik? Ini berarti tidak ada lagi teller, akuntan, dan panitera pialang. Hanya lebih banyak manajer hubungan manusia dan pakar teknologi. Retail. Pernah perhatikan bagaimana rak robot dan mesin check-out menjadi bagian dari pengalaman berbelanja? Dan coba tebak, ini hanyalah puncak gunung es. Tugas-tugas biasa dan monoton seperti mengepak, menyimpan, menguangkan semua akan digantikan oleh AI, dan dalam waktu singkat hanya akan ada kebutuhan bagi eksekutif layanan pelanggan dan pakar teknologi. Manufaktur. Kamu tahu seberapa mahal dan risikonya bagi manusia saat membuat kesalahan di unit manufaktur? AI tidak hanya akan membantu mengembangkan proses manufaktur yang lebih efisien, tetapi juga menghilangkan kesalahan manusia, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas. Fungsi kantor akan dihilangkan, tetapi akan ada lonjakan permintaan untuk para profesional penjualan, insinyur, dan pakar teknologi. Kesehatan. Bagaimana rasanya mendiagnosis masalahmu bahkan sebelum ke dokter? Ya, nggak terlalu jauh lah. AI sudah belajar untuk mendiagnosis masalah kesehatan umum yang berulang dan melakukan vitalitas pasien. Jelas tidak akan ada kebutuhan untuk staf administrasi dan catatan, tetapi perawat dan dokter tidak akan pernah bisa sepenuhnya diganti karena akan selalu ada skenario baru yang tidak bisa diatasi AI secara efektif. Penambangan dan energi. Karena manusia tidak pernah berhenti membutuhkan berkah bumi, AI memungkinkan perusahaan energi dan pertambangan memanfaatkan cadangan baru serta meningkatkan efisiensi ekstraksi dan produksi. Pekerjaan manual yang berulang dan pekerjaan administratif yang melibatkan manipulasi data seperti pembacaan meter akan diganti. Sementara permintaan untuk pekerjaan teknologi akan lebih tinggi, tetapi semua teknologi ada plus minusnya. Mengalihkan pekerjaan ke AI dapat menyebabkan pengangguran skala besar. AI tidak dapat berpikir sendiri. Mereka hanya melakukan tugas yang seharusnya dan tidak dapat bereaksi terhadap situasi baru sehingga mereka bisa rusak dalam beberapa kasus. Sangat mahal, biaya tinggi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Ini dapat menyebabkan karyawan menjadi malas karena mereka terbiasa dengan mesin yang melakukan pekerjaan untuk mereka. Setelah semuanya diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa AI berpotensi tidak mengambil pekerjaan manusia, tetapi akan menggantikan dan mengubah sifat pekerjaan itu. Perusahaan harus mengubah struktur organisasi mereka, dan karyawan harus menjalani pelatihan ulang tertentu untuk dipekerjakan kembali di perusahaan agar sesuai dengan struktur dan persyaratan baru. Interaksi manusia-mesin akan membutuhkan manusia untuk memperdalam keterampilan yang ada atau memperoleh yang baru, tetapi harmoni mereka akan menghasilkan banyak manfaat termasuk peningkatan produktivitas, pertumbuhan PDB, dan peningkatan kinerja perusahaan.